lama saya di sini? 1 bulan? 4 bulan? Atau bahkan lebih, saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya tidak akan lolos dari penjara yang memiliki tembok-tembok tebal ini jika tidak ada yang saudara. Siapa itu? Mudasir? Kamu Mudasir? Kenapa baru datang sekarang, Mudasir? Hei Mudasir! Kenapa hanya dia mematung dan bingung? Tidak kenal saya lagi. Saya ini Atika, istrimu. Sini Mudasir. Ayo sini, kenapa hanya jadi saja? Ayo. Sini, duduk di sampingku. Maaf ya, hanya ada selimut kotor dan bantal kecil ini. Kemarilah. Duduk di sebelahku. Hei Mudasir. Apa saya tidak ada daya tarik lagi? Maaf ya, jika saya tidak secantik dulu lagi sehingga kau tak mengenaliku. Mudasir, jangan hanya diam saja. Mendekatlah hingga kita bisa berpelukan. Tidak mau. Kau memang jijik ya melihatku. Kenapa kau begitu jahat seperti mereka, Mudasir? Kenapa? Lihatlah bekas luka-luka di tubuhku ini. Lihat. Sebelum saya dijebloskan ke ruangan ini, saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikanku memukuliku. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, paha, dan semua anggota tubuhku disiksa menjadi bulan-bulanan mereka semua. Mereka memukul saya dengan tangan, kaki, tongkat, setrikaan. Saya seperti kuda yang disepak ke sana kemari tanpa bisa melawan. Saya berteriak, menangis, bertanya apa salah saya. Jawabannya hanyalah drama, teriakan, disertai dengan pukulan yang tiada habisnya. Apa salah saya? Mudasir, percaya pada saya. Saya mendapatkan uang karena saya bekerja. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mengolah perabotan. Saya mencuci, menyetrika
bersama. Semua saya lakukan dengan ikhlas dan gembira sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang. Saya tidak berani menuntut macam-macam, Mudasir. Semua permintaan saya lakukan. Atau mungkin semua ini gara-gara saya menolak ajakan majikan saya. Waktu itu, teman majikan mendatangi saya. Dia tampak mabuk. Nyonya dan anak-anaknya sedang berada di luar kota. Jadi di rumah yang sebesar ini hanya ada kami berdua. Saat itu, tuan majikan masuk kamar saya, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang, dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang, lalu membalasnya dengan tatapan heran. Saya tidak sempat bertanya, atau lebih tepatnya tidak berani menatap ranjang. Dia mendekati saya. Membelah tubuh saya. Dia mencengkram pundak saya begitu kuat, seperti binatang buas yang hendak menerkam mangsanya. Dia mendorong saya, memaksa saya untuk berbalik. Dia berdiri, hendak melepaskan pakaiannya tepat di depan ranjang. Tubuh saya gemetar melihat matanya yang penuh dengan nafsu. Saat hendak menerkam saya di atas ranjang, saya mendorongnya dan tempat jatuh dari ranjang. Dia bangkit. Dia melotot. Saya sudah jaga. Saya siap memukul jika dia hendak menerkam saya lagi. Tapi untunglah, ia mengambil pakaiannya kembali sambil menatap saya dengan mata menyala. Lalu ia berjalan dengan sembarangan ke arah pintu, membukanya, dan menutupnya dengan sangat keras. Lalu berjalan ke arah pintu dan menguncinya. Saya menangis hingga badan saya lemas sampai subuh. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya selamat dari perkosaan majikan. Satu minggu kemudian, mulai terjadi kehilangan uang di rumah itu. Anak lelaki majikan mengaku kehilangan uang. Hari berikutnya, anak perempuannya yang kehilangan uang. Lalu hari selanjutnya, uang majikan mengeluh uangnya hilang dengan jumlah yang cukup banyak. Saya dijanjikan kami hitam menjadi polisi tapi supi. Jangan pukul saya, tolong, jangan pukul saya. Setiap panas yang lebih saya gunakan ditempelkan ke wajah saya. Seperti yang kesakitan. Panas, bukan saya pencurinya. Panas, bukan saya pencurinya. Panas, saya bukan pencuri.
mereka inginkan. Apa karena saya dari tanah seberang, sehingga saya diperlakukan tidak sama dengan orang-orang di tanah ini? Apa karena saya bodoh, sehingga saya disamakan dengan binatang oleh mereka yang pendidikannya jauh lebih tinggi dibandingkan saya? Udah sih, saya bingung. Berikanlah saya jawaban, Mudasir. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya, Mudasir. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau hanya khayalan, tidak penting lagi. Saya butuh kamu, biarpun kamu tidak nyata, Mudasir. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir? Mudasir? Di mana kamu? Kamu juga pergi. Saya ditinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan. Bahkan bayangan suami juga pergi. Tega meninggalkan saya. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati. Kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang saya alami ini. Entah kepada siapa. Ya, kepada siapa saja yang mau mendengar. Saya akan ceritakan sampai rinci, sampai hal-hal paling kecil. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri saya. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksa yang saya derita harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu?
Saya sudah lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak minta tolong dan tidak ada yang datang untuk menolong. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari 2 hari hilang bisa dimaklumi. Tapi ini lebih dari sebulan. Itu seharusnya sudah bisa bikin masyarakat curiga. Bisa saja dianggap terjadi pembunuhan. Ya, pembunuhan. Apa yang saya alami ini bukan pembunuhan tubuh, tapi dibunuh secara mental. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Mengapa? Agar rasa percaya diri yang dimiliki hilang. Dan dipaksa untuk merasa sebagai pelayan, buruh, babu, kacung. Tidak ada lagi kebanggaan. Karena kita jauh lebih miskin dan lebih kacau dibandingkan mereka di sana yang kaya-raya itu. Berkali-kali dilecehkan kita sanggup membela diri, sering diabaikan, jadi bahan tertawaan. Kita sering dihapus dari benda dunia.